Alhamdulillah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam pengajian hari ini siar Ramadan tentang puasa memerangi penyakit rohani bersama Ustaz Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar MTHI. Baik, kami persilakan ibu yang mau bertanya, silakan lagi. Tapi yang jilbab kuning dari Wawa tentunya ya. Silakan Bu, nama disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani dari BKMT Kecamatan Wawua. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz berkenaan dengan status yang tadi dibawakan oleh Bapak Ustadz. Yang saya tanyakan yaitu masalah saya kira statusku ditanya. Update status masalah ibadah kita Pak Ustadz. Karena terkadang banyak orang kadang diupdate semua makanannya, ibadahnya. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu mengurangi daripada ibadah puasa kita Pak Ustadz? Iya. Itu upload saja semua dari saya. kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi siang-siang update status Sanggar Bandang. Baik, yang kedua biru. Ada yang kirim dari Abeli, cucur. Karena banyak orang Muna, cucur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Bu Haja Jumia dari BKMT Kecamatan Abeli. Ya, silakan Ibu. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz tentang puasa dapat memerangi jasmani dan rohani. Pertanyaan saya, mengapa ibadah puasa sangat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Iya. Silakan yang pink, Tabe. Mana tadi? Ya, silakan Bu. Pelan-pelan kita baca, nah Bu. Sudah hafal mukanya? Silakan Bu, nama tadi sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni dari Kecamatan Baruga. Tidak ada kertasnya. Silakan Bu. Tidak ada. Iya, silakan. Iya, silakan. Sepanjang kita mengantuk. Apakah dalam mendoakan kedua orang namanya, tua? sudah minta. Sudah. Iya. Apakah dalam mendoakan kedua orang tua yang telah tiada bisa menyebut namanya? Iya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang kita doakan orang meninggal, nama aku kita sebut. Baik, Pak Ustaz. Silakan yang pertanyaan Ibu Fitriani dulu. Update status. Oke, ada yang kirim ini, semua kegiatannya dia update terus. Nah, kalau kita baca ayat Al-Qur'an itu perlakuan dua ibadah itu ada dua macam. Perlakuan terhadap ibadah kita itu ada dua macam. Kalau ibadah wajib boleh kita perlihatkan, bahkan kalau bisa diperlihatkan. Contoh kalau ibu bayar zakat, perlihatkan, statuskan. Kenapa? Supaya orang menyangka bahwa kita ini melaksanakan kewajiban. Jangan sampai dia bilang ini orang di samping kaya tapi tidak pernah saya lihat bayar zakat. Supaya tidak mengira macam-macam, dibuatkan status. Kalau itu kewajiban. Karena ibu mau pasang status atau tidak, kalau kewajiban tetap dilaksanakan. Karena dia kewajiban. Makanya sesuatu yang wajib boleh kita perlihatkan. Kalau dia wajib. Jadi kenapa? Supaya satu tadi orang lain tidak menyangka kita tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, supaya bisa ditiru orang. Itu kalau kewajiban. Tapi untuk yang sunnah, itu kalau ajaran agama yang kita ikuti, Al-Quran yang kita ikuti, hadis yang kita ikuti, itu sebaiknya dirahasiakan, disembunyikan. Kenapa? Karena itulah namanya dia modal tambahan, bonus, jadi kasih tahu orang. Karena dia bonus. Kalau bahasanya hadis itu warajulun tasaddaqa biyaminihi malam ta'lam shimaluhu. Orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu bahasa hadisnya. Jadi orang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Itu yang bagus kalau dia adalah ibadah sunnah. Jadi
dipisahkan, jangan semua diupload karena khawatirnya ada ria. Khawatirnya ada ria. Karena beli tas, ria, misalnya beli tas baru, upload lagi. ya. Ria Jilbab dengan baru. betul. Ria dengan apa namanya? Dengan saya kan tidak niat ria, Ustaz. Saya niat supaya ditiru orang. Beda-beda tipis itu antara ria dengan ditiru orang. Mau dibilang. Ya, jangan sampai mau dibilang. Dibilang. Tidak, saya tidak mau dibilang, tapi kata-katanya, statusnya. Nah, itu jadi sebaiknya kalau ibadah sunnah itu dirahasiakan, artinya jangan dibuatkan status. Tapi kalau ibadah wajib itu sebaiknya diperlihatkan supaya orang tidak salah duga. Update status makanan Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan update status? Mulai bulan siang-siang jam 2 kirim Sanggara Bandang dari Wawa. Kalau Terus update status makanan kalau cara buat itu bisa. Karena bisa ditiru Cara orang. buat. Tapi kalau sudah jadi, pasti niatnya bukan untuk ditiru. Kirim di grup. Pasti supaya kita ini ngiler. Tapi kalau menjual kan lain ceritanya ya. Kalau menjual boleh. Ya, memang kalau menjual diperlihatkanlah promosi. Tapi kalau secara membuat itu sebaiknya di-upload supaya orang bisa contoh. Kan itu kita sekarang ibu-ibu pemirsa di manapun Anda berada, begini, kita sekarang itu kalau dia hal-hal yang sifatnya positif itu taruh di media. Apa tujuannya? Supaya yang muncul di media itu yang positif, jangan yang negatif terus. Sekarang ini kita kan perang media. Kalau tidak banyak orang seperti ini majelis taklim tidak upload, nanti yang terupload nanti yang joget-joget, yang buka aurat, TikTok, anak-anak kita itu sekarang la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu siap foto saya Bapak. Jadi update. Masing-masing upload. Alhamdulillah ikut siar Ramadan. Ada Pak Gafar, Pak Asis dari saya. Iya. Jadi itu Baik. caranya ya untuk mengantisipasi itu. Baik, selanjutnya mengapa puasa sangat bisa mempengaruhi penyakit rohani? Wah, Pak Ustaz? ini sama dengan mengulang ceramah ini. Iya. Jadi saja disentil gitu Pak. Begini, Ustaz. Iya. Ibu pemirsa, bahwa kenapa puasa itu bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani? Begini, karena ibadah yang mengatur kita makan, kesehatan itu kan bagaimana cara mengatur makan dan minum. Nah, puasa mengatur itu. Tidak ada orang yang terlambat buka. Belum dibuka, sudah siap-siap di depan. Masih 5:30 sudah ada di hadapan makanan. Dan tidak berani coba. Dia tunggu azan. Itu teraturnya luar biasa itu kita kalau puasa. Puasa ya. Sahur juga begitu. Tidak ada orang mau sahur jam 12. Dia pasti tunggu jam 3 lewat, jam 4. Kenapa? Dia dekat-dekat ke imsak. Bahkan masih ayam berbunyi, masih sempat minum 1 gelas. Tapi setelah itu tidak bisa. Sudah azan dia bilang belum jika amat. Wah, itu batal itu kalau begitu. Ya, itu luar biasa. Artinya puasa itu menjaga kita untuk mengatur pola makan kita. Begitu. Itu luar biasanya. Kenapa puasa menjaga kesehatan. Yang kedua, Ibu, coba lihat orang mau dioperasi. Pasti disuruh puasa. Sakit apapun dia, pasti disuruh puasa minimal 8 jam. Itu kan kalau minimal 8 jam tinggal sedikit lagi kita sampai 1 hari penuh itu puasa. Kalau sudah 8 jam. Juga kalau marah sama suami bilang, kok tidak puasa kah? jadi rem-rem juga tak? Iya. Baik. Jadi Pak sebenarnya Ustaz, banyak. Sebenarnya sudah dijelaskan dari awal tadi Bu ya. Kemudian yang terakhir Pak. Wah, ini tentang doa yang orang sudah tiada. Pakai doa Al-Fatihah sampai kayak itu begitu Pak. Begini Bu, saya bacakan satu hadis supaya kita ini yakin ada dasarnya. Nah, dulu itu ada seorang pemuda meninggal ibunya. Dia mengatakan begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat." Ibu saya sudah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha, pada saat meninggal saya tidak ada. Nah, sekarang saya ingin kasih berbakti pada orang tua saya, tapi sudah tidak ada. Ibu saya sudah meninggal ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, bermanfaatkah kalau saya bersedekah atas namanya? Ingat, atas namanya. Ya, berarti disebut namanya.
Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anna, bermanfaatkah ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, bermanfaat. Maka sang pemuda gembira. Dia mengatakan, ushiduka ya Rasulullah, jadi saksilah engkau wahai Rasulullah, inna haiti al-mihrab sadaqatun alayya, ada kebunku yang penuh dengan buah-buahan itu saya sedekah atas nama ibu saya. Artinya saya wakafkan atas nama ibu saya. Dan itu yang dapat pahala nanti ibunya. Gitu karena ya, atas nama. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau di masjid itu almarhum 100.000. Adakah orang meninggal bersedekah? Bukan dia yang bersedekah, anaknya, keluarganya atas nama. Contoh hadis tadi ini. Baik. Ya. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya angkat tangan lagi. Tapi kita tutup. Kita tutup. Hanya saya mau tanya angkat tangan saja. Tapi saya tidak persilakan ya. Baik Pak Ustaz, kesimpulan Pak. Tapi saya hanya mau lihat saja musibahnya. Silakan Pak Kiai. Anarkis juga ini moderatornya, pembawa acaranya. Ibu-ibu Majelis Taklim BKMT dari Kecamatan Wawa, Abeli dan Baruga, serta pemirsa TV Sultra dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita katakan hadiah terbesar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa begitu banyak mengajarkan kita tentang kehidupan. Bagaimana kita ikut merasakan penderitaan orang lain dengan puasa. Karena dengan lapar kita tahu bagaimana rasanya menjadi miskin. Dengan haus kita tahu bagaimana rasanya tidak ada air bersih. Oleh karena itu dengan berbagai macam ajaran-ajaran ini seyogyanya merubah sikap kita. Jangan berlebih-lebihan di dalam makan, jangan berlebihan dalam menggunakan air, jangan juga berlebih-lebihan di dalam berkomunikasi dengan orang. Jaga kata-kata kita karena tidak ada arti puasa kita kalau kita tidak mampu mengendalikan perut kita dan mulut kita. Ingat Rasulullah bersabda, penyebab paling banyak, penyebab yang menyebabkan kita masuk neraka cuma dua faktor yang paling banyak menyebabkan kita masuk neraka, yaitu mulut dan kelamin kita. Dan dalam puasa semuanya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ibu-ibu alhamdulillah ya, kita dapat ilmu, kita dapat amal silaturahim, kita dapat amal juga halal bihalal, kita dapat kebaikan kehidupan karena ada malaikat di antara kita Pak Ustaz ya, kalau ada majelis seperti ini. Akhirnya pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan hari ini 15 Ramadan 1444 Hijriah. Dari Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, kita yang bekerja sama pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari dan Sultra TV undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Taklim Kendari bergerak, BKMT maju jaya.